Episode 58-61. RH Tuan Muda Arogan. Arloji menunjukkan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saat itu Rahel baru selesai mengikuti jam mata kuliahnya di sebuah ruangan Fakultas Bahasa Inggris. Tidak lama Pak Justin memanggil Rahel dan berkata, "Rahel, ayo ke ruangan kantor dosen sekarang." Justin memerintah Rahel untuk mengikutinya menuju kantor ruangan dosen. "Baik, Pak." Rahel lalu berjalan mengekor Pak Justin yang berjalan menuju ruangan kantor dosen. Tidak lama, Pak Justin menempati kursi kerjanya lalu dia memerintahkan Rahel untuk duduk di kursi yang berhadapan dengannya. Lalu mereka mulai membicarakan tentang pemberangkatannya dengan Rahel ke London. "Rahel, kamu sudah mempersiapkan semuanya?" tanya Pak Justin kepada Rahel dengan tatapan tajam bagai elang. "Sudah, Pak," jawab Rahel datar. Rahel tidak banyak kata karena saat di dekat Pak Justin selalu grogi dan bingung mau berkata apa. "Besok kamu datang ke kampus dulu sebelum jam 7 pagi. Jangan lupa membawa peralatan beserta dokumen-dokumen penting yang sewaktu-waktu dibutuhkan. Nanti pihak kampus akan mengantar kita sampai ke bandara," tutur dosen Justin secara detail. "Siap. Apa bunda saya boleh mengantar sampai ke bandara?" tanya Rahel seketika. Dia ingin ibunya melihat saat dia akan pergi meninggalkan tanah airnya selama sepekan. "Boleh, kok. Nanti bisa sekalian naik mobil pihak kampus bersama Denan kita," jawab Pak Justin sambil melihat ke arah wajah Rahel yang tertunduk malu. "Baik. Kalau begitu saya pamit pulang dulu ya." Pamit Rahel kepada dosen Justin yang sedang mencatat jurnal. "Hati-hati," jawab Justin singkat sambil menatap manik mata Rahel yang indah. Lalu Rahel mengangguk dan segera berbalik untuk berjalan pulang. Saat di pintu keluar gerbang kampus, Harley sudah berdiri menghadang Rahel. Dia melihat Rahel dengan raut wajah yang terlihat ceria. "Nona, ayo kita pulang. Kamu tadi sedang ke ruangan Pak Justin, kan? Dia berkata apa saja terhadap kamu?" Harley ternyata mengetahui Rahel yang sedang bersama Pak Justin beberapa menit yang lalu. "Iya. Kok kamu tahu? Kamu membuntuti aku ya? Kami membahas tentang persiapan saat magang di London esok hari." "Memang kenapa?" tanya Rahel menyelidik. Rahel dan Harley berjalan secara beriringan sambil bercakap-cakap. Sebelum Rahel pergi ke London, Harley ingin bersama dan bertukar cerita selama seharian agar dia tidak galau. "Tahu dong, aku kan sayang kamu, jadi aku selalu ingin tahu tentang kamu. Takutnya kamu jatuh cinta sama Pak Justin." "Memang salah." Harlery menjelaskan tentang kebucinannya terhadap Rahel. "Ya gak lah. Pak Justin itu hanya sebatas dosen aku. Jadi jangan berpikiran macam-macam deh." "Kamu mau kemana Harley?" tanya Rahel yang penasaran dengan Harley karena sedari tadi dia mengikuti arah pulang Rahel. Padahal arah pulang rumah Harley berlawanan arah. "Ngikutin kamu, karena aku masih betah denganmu. Besok, kan kita sudah tidak bertemu. Yuk kita makan bakso di sana." Harley menuding abang tukang bakso yang mangkal di bawah pohon beringin yang rindang. "Boleh juga. Kebetulan perut ini sudah keroncongan," ujar Rahel yang sedang memegangi perutnya karena lapar. Mereka lalu berjalan ke arah penjual bakso tersebut. Beberapa menit kemudian, mereka sampai dan mulai memesan 2 mangkok bakso dan 2 gelas es teh segar. Kebetulan hari ini sangat terik, jadi sangat cocok kalau memesan menu tersebut. Mereka segera mencari tempat lesehan untuk duduk. Abang tukang bakso tersebut sudah mempersiapkan gelaran tikar untuk para pembeli yang mampir ke kedai baksonya. "Rahel, baksonya enak banget. Kamu cepat cobain deh." Harley mencicipi bakso yang baru saja dia pesan dan dia sangat menyukai bakso tersebut. "Iya, enak banget.
Beda dari bakso yang aku beli di kampus atau di rumah makan mewah lainnya. Walaupun kedai di sini sangat sederhana, tetapi rasa dan kualitas daging baksonya tidak kalah dengan bakso Wonogiri yang terkenal di Indonesia. Rahel membandingkan rasa bakso di tempat tersebut dengan bakso yang dia beli di rumah makan mewah yang pernah dia singgahi. Kamu jadi juri Master Chef saja kalau begitu, hehe, celetuk Harley sambil melahap bakso yang sangat lezat tersebut. Mana bisa, masak saja kualitas remahan. Jadi juri Master Chef itu, kan harus yang lulusan bidang kuliner dan sudah mempunyai sertifikat dari pendidikan luar negeri yang mumpuni, ujar Rahel yang memperbincangkan tentang pendidikan kuliner, sampai dia tidak menyadari bahwa bakso yang dia makan telah habis. Bisa saja. Asalkan kamu belajar rajin di media sosial secara otodidak dan mempraktekkan hasil pembelajaran kamu dalam wujud kenyataan, ungkap Harley secara detail. Mereka mengobrol secara asik dan intens sampai-sampai mereka tidak menyadari ada yang sedang mengintainya. Yaitu kawanan bandit yang berusaha balas dendam dengan keluarga Harley. Karena pemimpin bandit mereka sudah tertangkap oleh pihak kepolisian. Oh. Jadi dia gadis yang disukai Harley? Tanya seorang bandit pria berperawakan tinggi dan memakai indik di telinganya. Ya, dari arah pembicaraan mereka, gadis itu adalah pacar Harley. Kalau bisa gadis itu segera kita tangkap dan kita sandra. Jika kita berhasil menyandera gadis tersebut, kita akan menghancurkan keluarga Harley sampai habis, ungkap bandit yang satunya yang berperawakan jangkung dan berwajah seperti pria Korea. Lalu para bandit tersebut masih mengintai di balik pohon beringin, dan menunggu Harley dan Rahel selesai memakan pesanan yang dipesan mereka. Cepat, ayo kita buntuti mereka yang sedang berjalan tersebut, ucap bandit yang bertindik untuk segera mengikuti Harley dan Rahel. Bandit pria yang berjumlah 2 orang tersebut mengikuti Harley dan Rahel dengan mobil jeep hitam secara perlahan-lahan. Setelah beberapa menit, mereka memasuki gang sempit lalu mereka turun dari mobil dan akan segera menyekap Rahel dari arah belakang. Perlahan-lahan mereka berjalan secara berjingkat-jingkat agar tidak didengar oleh kedua pasangan sejoli tersebut. Namun tiba-tiba salah satu bandit yang bermuka Korea menginjak sesuatu. Krek, krek. Dia tidak sengaja menginjak 2 botol kaleng, sprite, dan mengakibatkan Harley dan Rahel menoleh ke arah sumber suara tersebut. Rahel, awas. Itu komplotan bandit yang pernah aku lihat saat dia menyerang aku beberapa hari lalu. Mereka sempat kabur karena polisi segera datang. Ayo cepat kita lari. Harley dan Rahel lalu berlari sangat kencang menuju arah keramaian agar bandit itu tidak berani berbuat jahat kepada mereka. Setelah dirasa aman, Harley mengantar Rahel sampai rumahnya. Harley, aku lelah sekali. Untungnya kita sudah sampai di rumah. Rahel merasa nafasnya terengah-engah setelah dia berlari sekencang mungkin, agar tidak ditangkap oleh kawanan bandit yang berusaha berbuat jahat kepadanya. Lalu mereka segera memasuki rumah Rahel yang sudah dijaga oleh pengawal. Harley lalu berkata kepada para pengawal tersebut, Nino, Rido, kalian harus lebih waspada lagi karena kawanan bandit jahat sedang mengincar Nona Rahel. Saya harap kerja samanya dengan baik. Ini ada uang bonus untuk kalian. Harley menyodorkan 2 buah amplop coklat berisi uang untuk diberikan kepada pengawal yang selama ini menjaga keluarga Rahel dari penjahat. Terima kasih, Tuan Muda Harley. Kami akan bekerja lebih baik lagi, jawab pengawal yang bernama Nino dengan menatap Harley secara tajam setajam mata elang. Sama-sama. Oh, ya, Nona. Maafkanlah aku karena diriku, kamu menjadi terlibat dalam incaran para bandit jahat itu. Tapi aku akan berusaha tidak lengah dan melindungi kamu walau aku harus terluka. Demi kamu apapun akan aku lakukan asalkan dirimu selamat, ungkap Harley dari dalam lubuk hatinya yang selalu ingin melindungi gadis pilihan hatinya. Terlihat mata berkaca-kaca dari wajah Rahel,
karena haru yang teramat sangat saat mendengar perkataan dari Harley yang menyentuh kalbunya. Episode 59. Hari ini adalah hari keberangkatan Rachel ke London bersama dengan Pak Justin. Tepat pukul 7.20 pagi, Rachel akan diantar oleh ibunya ke kampus terlebih dahulu menggunakan motor NMAX. "Ayo, nak. Kita berangkat keburu telat," ucap Cynthia kepada Rachel sambil berjalan ke arah tempat motornya yang berada di garasi depan. Cynthia sudah berhasil membuat garasi dan pintu gerbang rumahnya dan dijaga oleh dua pria penjaga yang gagah agar lebih aman. "Iya, Bunda," jawab Rachel yang akan membonceng ibunya di belakangnya. Cynthia segera menyalakan mesin dan mulai berkendara dengan kecepatan sedang. Selama 15 menit berkendara, akhirnya ibu dan anak itu telah sampai di depan pintu gerbang kampus dan dilanjutkan berkendara menuju parkiran motor yang disediakan di kampus tersebut. Setelah motor mereka terparkir, mereka segera turun dari motor dan berjalan menuju ruangan kantor para dosen dan tujuan utamanya adalah menemui Pak Justin. Beberapa menit kemudian, mereka sudah bertemu dengan Pak Justin yang selaku dosen pembimbing saat Rachel pergi ke London untuk magang sebagai pengajar kelas internasional. "Rachel, Ibu, silakan kalian duduk terlebih dahulu di sini," ucap Justin yang sedang sibuk mempersiapkan keperluan yang akan dibawa ke London dan menunggu tim dosen yang mengantar mereka. "Baik, Pak," jawab Rachel secara kalem. Cynthia dan Rachel duduk di bangku kampus yang khusus ditempati saat ada tamu datang. Suasana hiruk-pikuk para dosen yang mempunyai tugas masing-masing terdengar oleh ibu dan anak tersebut. Setelah beberapa menit menunggu, akhirnya Pak Justin berjalan mendekati mereka dan berkata, "Ibu Cynthia dan Rachel, ayo kita segera berangkat ke bandara sekarang." Tim dosen yang mengantar sudah menunggu di depan parkiran sana. Justin memberi instruksi untuk segera mempersiapkan diri untuk berangkat. "Siap, Pak," jawab Elysia tegas. Cynthia dan Rachel mengekor Pak Justin untuk berjalan menuju parkiran mobil sambil menenteng tas dan membawa beberapa koper untuk dibawa ke London. Beberapa menit kemudian mereka sampai di parkiran mobil dan segera menaikinya. Setelah dirasa semua sudah siap dan tak ada yang ketinggalan, sopir mulai menyalakan mesin dan segera tancap gas menuju bandara. Selama 20 menit berkendara, akhirnya mereka sampai juga di bandara. Mereka lalu turun dari mobil dan menuju tempat pemberangkatan para penumpang pesawat terbang. Tiba-tiba mata Rachel melihat dua pria yang tidak asing berjalan mendekat ke arahnya. Dia adalah Harley dan Rayhan. "Hai, Nona. Kami akan mengantar pemberangkatan Anda. Dan ini jangan lupa dibawa." Rachel terharu ketika kedua pria tampan itu menghampirinya dan Harley memberikan bingkisan kotak yang berwarna oranye, entah isinya apa. "Harley, Dr. Rayhan. Sejak kapan kalian di sini?" tanya Rachel seketika sambil berjalan menuju lokasi tujuan. Dia tidak menyangka mereka begitu perhatian kepadanya. Tidak ada rasa marah di antara mereka. Para dosen dan Cynthia mendengar suara kedua pria tersebut lantas terkejut dan Pak Justin berkata, "Harley, kamu di sini juga?" tanya Justin penasaran. "Benar, Pak. Kami berada di sini menunggu Rachel sejak 1 jam yang lalu," jawab Harley dengan senyum di wajahnya. "Dr. Rayhan kesini juga?" tanya Cynthia dengan terkejut karena anaknya sangat diidolakan oleh dua pria tampan sekaligus. "Iya, Tante. Saya ingin mengantar Rachel sampai nanti terbang ke angkasa sana karena saya kagum dengan prestasi yang diraih Rachel." Rayhan memberi penjelasan kepada Cynthia tentang tujuannya datang ke bandara tersebut. "Oh, begitu. Terima kasih banyak ya. Nak, Harley juga repot-repot datang ke sini. Apa tidak sibuk di resto? Nanti Mama mencari kamu?" tanya Cynthia kepada Harley dengan pertanyaan menyelidik. "Bunda, mengantar Rachel itu lebih penting daripada yang lainnya. Nanti aku galau-galau gak antar Rachel sampai ke bandara, hehe."
Takutnya kebawa mimpi, jawab Harley sambil berceletuk kepada Cynthia. Beberapa menit kemudian, mereka sampai di ruangan tunggu para penumpang pesawat terbang. Dengan hati berdebar-debar, Rachel melepas tanah airnya dan melepas sejuta kenangan dengan kekasih hatinya serta orang-orang baik yang pernah berjasa kepadanya termasuk ibunya. Dia kini meneteskan air mata. "Nak, kamu kok nangis? Kan hanya sepekan. Ayo semangat." Cynthia memberi semangat kepada anaknya agar tidak bersedih ketika berpisah. "Nona Rachel, ingat cita-cita kamu. Dan aku akan terus menunggumu. Percayalah." Tiba-tiba Harley membisikkan kalimat penyemangat untuk pujaan hatinya. Walaupun hati Harley juga belum siap berpisah dengan Rachel, namun sebagai lelaki, dia harus memperlihatkan senyuman dan ketegaran. Sebenarnya Harley juga cemburu, dia akan pergi bersama dosen laki-laki. "Nona manis, jangan cengeng dong, kamu adalah wanita terbaik pilihan dosen. Jadi harus tegar dan semangat, oke?" Rayhan tiba-tiba angkat bicara dan memberi semangat kepada semuanya. Tidak lama, terdengar suara speaker yang menginstruksikan jam pemberangkatan ke negara London sebentar lagi akan berangkat. Hati Harley semakin berkecamuk. Sebentar lagi Rachel akan pergi. "Bunda, saya pamit mengejar cita-cita dan doakan anakmu sukses." Pesan terakhir yang diucapkan Rachel ketika hendak berangkat ke negara London. Lalu Rachel dan Justin mulai menyalami para dosen dan semua yang mengantarkan ke bandara tersebut. Hingga terakhir, dia menatap mata Harley agak lama dan melambaikan tangan karena mereka kini mulai menaiki pesawat terbang. Tidak lama Pak Justin dan Rachel menaiki pesawat terbang dan masuk ke dalamnya lalu mereka duduk sesuai dengan nomor tiket yang sudah dipesan. Perlahan-lahan, pesawat itu mulai berjalan dan akhirnya pesawat tersebut terbang ke angkasa raya. "Rachel, ayo silakan duduk dan segera dipakai sabuk pengamannya." Justin lalu duduk dan memasang sabuk pengaman ke tubuhnya dan juga memberi arahan kepada Rachel. Baik, Pak," jawab Rachel terbata-bata karena gugup. Rachel grogi karena dia duduk tepat di samping dosen tampan yang selama ini dia banggakan. Karena dia adalah dosen yang mengajar secara profesional, sedangkan dia hanya mahasiswi berbau kencur. Selama di dalam pesawat, Justin mulai angkat bicara dan berkata, "Rachel, apakah Harley kekasih kamu?" Dari tatapannya dia mengagumimu. Tiba-tiba Justin bertanya tentang hubungannya dengan Harley. Dia tidak menyangka dosen yang terlihat pendiam memperhatikannya juga. Pertanyaan dari Pak Justin membuat Rachel seperti jantungnya hendak copot. Sebelum menjawab pertanyaan dari Pak Justin, tiba-tiba seorang pramugari cantik nan semampai memberikan menu makanan dan minuman yang menggugah selera. "Mohon maaf Kak, ini menu hidangan dari kami, semoga kalian suka dan selamat menikmati," ucap pramugari itu dengan tutur kata yang lembut dan memperlihatkan senyum terindahnya. "Oh, ya. Terima kasih menunya," jawab Justin dengan tersenyum tipis. Episode 60. Rachel dan Pak Justin sedang menikmati hidangan yang diberikan oleh pramugari cantik tadi. Selama beberapa saat mereka terdiam dan Rachel duduk tepat di jok paling pinggir dekat dengan jendela kaca pesawat terbang dan segera membuka tirai jendela tersebut. Sekilas terlihat pemandangan alam yang menakjubkan. Setelah beberapa lama memandang panorama alam, Rachel mulai jenuh, akhirnya dia memberanikan diri angkat bicara kepada Pak Justin. "Maaf, kira-kira kita sampai di negara London berapa jam ya?" tanya Rachel penasaran. Rachel baru pertama kali ini menaiki pesawat terbang dan berasa seperti mimpi. "Sekitar 13 jam. Kenapa? Kamu bosan? Coba kamu dengerin musik atau membaca sesuatu, pasti kamu tidak bosan," ujar Justin memberi saran kepada Rachel agar tidak bosan. "Lumayan lama ya. Saya akan membaca novel saja, yang diterbitkan oleh Bang Jeb," jawab Rachel sembari tersenyum tipis kepada Justin. "Rachel, kamu belum menjawab pertanyaan dari saya, kan?
Tiba-tiba Justin menagih kembali mengenai pertanyaan yang belum sempat Rahel jawab. Pertanyaan yang mana ya, Pak? Saya lupa. Rahel berpura-pura lupa, sebenarnya dia tidak mau membahas hubungan antara dia dengan Harley. Apakah kamu kekasihnya Harley? Justin bertanya dengan Rahel secara tegas. Dan menoleh ke arah Rahel dengan tatapan yang sulit diartikan. Saya tidak terikat hubungan apa-apa dengan Harley. Saya hanya sebatas teman dekat. Kenapa ya? Jawab Rahel datar. Tidak apa-apa. Hanya ingin tahu saja. Ya sudah, kamu lanjutkan kembali membacanya. Lalu Justin terdiam dan dia mulai memutar video YouTube Bang Jeb juga, untuk mengurangi rasa bosan. Setelah kurang lebih 13 jam, pesawat terbang yang ditumpangi oleh Rahel dan Justin telah sampai di Bandara Negara London. Secara perlahan-lahan pesawat terbang tersebut mendarat di bandara secara perlahan-lahan. Akhirnya tepat di siang hari mereka selamat dan tiba di salah satu bandara di kota London. Petugas awak kabin mulai menginstruksikan bagi para penumpang untuk segera mempersiapkan diri turun dari pesawat terbang. Ayo, Rahel. Kita sudah sampai di Bandara London. Justin berdiri dan bersiap-siap untuk turun dari pesawat terbang tersebut dan diikuti dengan Rahel yang mengekor di belakangnya. Beberapa menit kemudian, dia telah turun dari pesawat terbang dan berjalan menuju tempat makan yang tersedia di bandara tersebut. Rahel, ayo makan dulu ya. Pak Justin mengajak Rahel untuk makan. Setelah beberapa jam di dalam pesawat mereka pasti ingin makan, walaupun di dalam pesawat juga dipersiapkan makanan oleh para pramugari. Saya pesan teh panas manis saja. Perut saya mual-mual dan kepala saya sedikit pusing. Rahel menolak untuk memesan makanan karena kondisi tubuhnya sedang mual. Dia ingin memesan minuman saja untuk menghilangkan rasa dehidrasi. Baik, saya akan segera pesankan. Lalu Justin berjalan ke arah pelayan stand makanan yang berjaga di situ. Setelah memesan, dia kembali ke bangku bersama dengan Rahel. Tidak lama pramusaji datang dan memberikan menu pesanan makanan dan minuman di meja Rahel dan Justin. Terima kasih, Pak Justin, ucap Rahel kepada dosen tampan tersebut. Rahel mulai menyesap teh manis sedikit demi sedikit sampai tenggorokannya terasa hangat dan rasa mual yang dirasakan semakin berkurang. Terlihat Justin sedang memesan pizza ala masakan Eropa. Setelah 1 jam mereka beristirahat, mereka segera mencari pintu keluar bandara tersebut dan memesan mobil taksi untuk menuju gedung asrama yang digunakan untuk magang Rahel. 1 jam kemudian, mereka sampai di gedung asrama internasional dengan selamat. Singkat waktu. Pagi itu, seminggu setelah kepergian Rahel di London, tepat di hari Minggu Harley sedang duduk di serambi rumahnya, sedang menatap burung-burung yang bertengger di pohon mangga yang rindang. Dia membayangkan kebersamaannya dengan Rahel saat mereka bertemu. Pikirannya tidak bisa lepas dari itu. Dia merasa galau dan gundah. Akhir-akhir ini setelah Rahel magang ke negara seberang, Harley sering melamun. Harley, kamu sedang apa melamun di situ? Ayo makan dulu. Tuh, sarapan kamu masih utuh. Kamu kenapa akhir-akhir ini beda, nak? Tanya Putriana mengkhawatirkan anaknya yang sedang melamun. Tidak apa-apa, Ma. Hanya cari angin saja. Jujur kepada mamanya pun pasti mamanya tidak akan memahami perasaannya. Jika mamanya tahu, mungkin dia akan kesal karena Harley berdiam diri di serambi, karena memikirkan pujaan hatinya yakni Rahel. Dia selalu menghitung hari yang terdapat di kalender supaya 2 pekan itu terlewati. Dia sudah tidak sabar ingin bertemu dengan belahan jiwanya, Rahel. Der. Nama Kinzo terpampang di gawai milik Harley, pertanda itu telepon dari papanya. Lalu dia segera mengangkat telepon tersebut. Halo? Ada apa, Pak? Tanya Harley penasaran kepada papanya. Resto cabang 2 akhirnya sudah selesai dibangun kembali.
Papa akan merekrut satpam penjaga yang mumpuni untuk menjaga resto kita agar aman dari penjahat. Kinzo memberitahu tentang resto yang sudah selesai dibangun. Syukurlah, Pak. Papa baik-baik saja, kan? Maaf, Harley hari ini tidak bisa ke resto karena badan Harley kurang fit. Tetapi aku sudah memberi pesan kepada karyawan kita agar menghandle pekerjaan Harley, ucap Harley kepada papanya karena Harley sedang sakit jadi tidak bisa pergi ke resto. Bagaimana keadaan Mama dan Anjani? Kinzo menanyakan tentang kedua istrinya yang sedang di rumah bersama Harley. Setelah beberapa hari Kinzo tidak pulang ke rumah karena terlalu banyak kesibukan yang harus diselesaikan. Alhamdulillah, keadaan mereka sehat dan baik-baik saja. Pa, selamat, ya. Tante Anjani sedang hamil 2 bulan. Sebentar lagi Harley menjadi paman, hehe. Harley memberitahu kepada papanya tentang kehamilan Anjani. Syukurlah, yang dinantikan akhirnya terkabul. Papa titip tante dijaga baik-baik ya. Dan tetap waspada dengan para bandit karena mereka masih mengincar kita. Pesan terakhir yang diucapkan papanya di seberang telepon sana. Sambungan telepon mulai terputus secara sepihak. Beberapa menit kemudian, mata Harley melihat ada tamu yang datang dengan diantar oleh satpam penjaga rumah mewahnya. Beberapa menit kemudian, tamu itu menemui Harley dan berkata, "Kamu Harley?" Tanya seorang wanita cantik dan dia sudah mengenal dia. "Benar, ada apa ya?" Tanya Harley penasaran. "Saya Francisca, saya adalah cucu dari kakek Herlambang dan kakek saya adalah teman ayah Anda. Dulu saat kakek saya masih hidup memberikan wasiat ini kepada saya. Setelah saya baca surat itu ada kaitannya dengan Anda." Gadis bermata biru itu tiba-tiba datang di hadapan Harley dan memberikan sesuatu surat yang katanya adalah surat wasiat. "Maksud kamu apa? Ada kaitannya bagaimana?" "Iya. Aku tidak paham, maaf." Harley penasaran dan pikirannya penuh dengan teka-teki atas gadis yang baru saja muncul di hadapannya tersebut. "Baca saja wasiat surat berwarna hitam ini. Di situ asli stempel dan tanda tangan dari almarhum kakekku yang seorang pengusaha properti terkenal di negara kita." Gadis bermata biru itu menyodorkan surat wasiat kepada Harley yang masih duduk di serambi rumahnya. Setelah Harley membaca surat itu, dia tercengang dan tidak percaya. Episode 61. Di pagi itu Harley masih berhadapan dengan wanita asing bermata biru yang tiba-tiba muncul dan memberikan surat wasiat kepadanya. "Apa? Kakek kamu menginginkan aku menikah denganmu?" Tanya Harley dengan nada nyaring. Harley tidak percaya ada orang yang menjodohkan dirinya dengan wanita asing yang tidak dikenalnya. "Benar, saya hanya menyampaikan amanah dan tidak berharap lebih. Kalau begitu saya akan segera pergi dari sini. Dan sampaikan kabar ini kepada ayah Anda." Lalu Francisca segera pergi dari kediaman Harley. Namun, tiba-tiba Harley menghentikan langkahnya. "Tunggu. Jangan pergi dulu, Nona. Aku minta nomor WA kamu jika boleh." Harley meminta nomor WA Francisca untuk melacak apakah dia jujur atau seorang penjahat. "Oh, baiklah, ini nomor WA saya." Francisca menyodorkan nomor WA yang tertera di layar pipihnya. "Oke, saya simpan ya. Sekarang kamu boleh pergi." Dengan tegas Harley menyuruh wanita itu untuk pergi. "Oke." Dia lalu berbalik arah sambil mengerlingkan mata ke arah Harley. Beberapa menit kemudian dia sudah tidak terlihat di serambi rumah Harley. Lalu Harley akan segera menghubungi nomor papanya untuk menelepon. Tidak lama sambungan telepon tersebut mulai terhubung. "Halo, ada apa Harley?" Tanya Kinzo kepada Harley di seberang telepon sana. "Halo," Harley mau bertanya. "Apa papa kenal kakek Herlambang?" Tanya Harley dengan nada menyelidik. Dia ingin memastikan apakah gadis bermata biru tersebut benar ucapannya. "Kakek Herlambang yang mana ya? Apa yang pengusaha properti?" "Kalau iya,
Dia seorang pengusaha properti kaya yang terkenal, tetapi setahun yang lalu beliau sudah meninggal. Ada apa, Harley? Kinzo menjawab pertanyaan dari Harley dan ternyata gadis itu berkata benar. Benar, Pak. Dia seorang pengusaha properti. Apa benar kakek Herlambang menjodohkan Harley dengan cucu gadisnya, Pak? Tanya Harley dengan penasaran. Benar, tetapi Papa menjawab, nanti dikembalikan kepada anak saya mau atau tidak begitu. Jadi, Papa tidak terpaku dengan perjodohan itu, jelas Kinzo di seberang sana. Lalu Harley memutuskan sambungan telepon secara sepihak. Setelah menelepon ayahnya, Harley menjadi lebih paham tentang maksud perjodohan tersebut. Jadi tidak ada pemaksaan dalam perjodohan antara dirinya dan gadis bermata biru itu. Harley akan merahasiakan berita ini kepada mamanya, takutnya mama akan setuju karena di lubuk hatinya hanya ada satu nama wanita, yakni Rahel. Dia menyelipkan surat wasiat tersebut di balik kemejanya agar tidak terlihat oleh mama maupun Anjani. Lalu Harley beranjak ke dalam dan akan segera sarapan. Ma, Tante, Harley sarapan dulu ya. Harley sudah merasa lapar setelah waktu hampir zuhur tiba. Tidak mengira seorang yang jatuh cinta berakibat mogok makan. Makan yang banyak, Harley. Jangan sampai telat sarapan. Harley, maukah antar Tante ke dokter untuk memeriksa kandunganku ini? Papa Kinzo tidak pulang-pulang, sih. Anjani yang sedang menonton TV berita bersama dengan Putriana mulai angkat bicara dan menyuruh Harley untuk mengantarnya ke dokter spesialis kandungan. Siap, Tante. Setelah selesai makan, Harley akan bersiap-siap, jawab Harley yang masih menyendok menu nasi goreng terasi kesukaannya. Beberapa menit kemudian, Harley telah selesai sarapan lalu dia beranjak ke kamarnya untuk berganti pakaian. Dia mengenakan kemeja berwarna hitam dan celana jeans panjang berwarna biru. Tidak lupa dia menyemprotkan parfum yang berbau harum ke pakaiannya. Setelah dirasa rapi, Harley mulai menemui Tante Anjani dan berkata, Tante, ayo kita segera berangkat. Harley mengajak Anjani menuju teras depan. Lalu Harley menemui mobilnya dan mulai menyalakan mesin. Anjani dengan segera naik di jok depan di samping Harley yang sedang mengemudi. 3 detik kemudian, Harley segera tancap gas dan mobil itu melaju dengan cepat menuju dokter langganan Anjani. 15 menit berkendara, Harley dan Anjani sampai di tempat periksa kandungan Dr. Farida. Jeng Anjani. Ayo silakan masuk. Itu siapa yang mengantar Anda kok ganteng sekali? Tanya Dr. Farida kepada Anjani. Dokter tersebut kebetulan sedang menyapu teras, sehingga Dr. Farida bisa langsung menyapa pasien langganannya tidak lain adalah Anjani. Dia anak tiri saya yang bernama Harley Sanjaya, jawab Anjani dengan tersenyum ramah kepada Dr. Farida. Oh, jadi ini putra tunggal dari Tuan Kinzo, seorang pengusaha ramen terkenal itu. Pantesan ganteng tiada duanya. Dan sekarang Anda adalah istri kedua Tuan Kinzo, kan? Hehe, ya sudah saya banyak bicara. Ayo Jeng, segera saya periksa. Tuan muda Harley bisa menunggu di situ. Dr. Farida takjub dengan kegantengan Harley, dan menyapa dia supaya menunggu di ruang tunggu. Kini Dr. Farida masuk ke ruang periksa untuk mengecek kandungan mama tiri Harley. Harley lalu menunggu Anjani di ruang tunggu sampai Anjani selesai diperiksa oleh Dr. Farida. Beberapa menit kemudian, mata Harley melihat wanita yang pernah dia lihat. Dia adalah Francisca, gadis yang tiba-tiba ke rumahnya tadi pagi. Terlihat gadis berumur sekitar 20 tahunan yang bermata biru itu sedang menimang boneka bayi. Dia menyuapi boneka tersebut dengan makanan sambil menyanyikan lagu, Nina Bobo, dengan tatapan kosong dan matanya berkaca-kaca. Alis Harley mulai bertaut pertanda dia heran. Lantas dengan segera Harley mendekati gadis aneh tersebut. Nona, kamu apakah gadis yang bernama Francisca? Sedang apa kamu? Harley mulai meringkuk dan bertanya kepada gadis bermata biru berambut pirang tersebut.
Benar, nama saya Francisca. Kamu Harley. Apakah kamu datang ke sini untuk menyetujui perjodohan dari almarhum kakek Herlambang? Terlontar kata yang bernada gembira dari bibir mungil Francisca. Dia menyangka bahwa kehadiran Harley ke tempat tersebut untuk menerima perjodohan, sesuai wasiat yang diberikan almarhum Herlambang. Bukan begitu, Nona. Saya kesini bersama dengan mama tiri saya sedang cek kehamilan di tempat ini, jawab Harley secara kalem. Piar. Francisca mengambil gelas kaca bening dan dilemparkan ke arah Harley hingga mengenai tangan Harley hingga lecet. Lemparan yang dilempar Francisca sangatlah kuat sehingga mengenai kaca dinding dalam ruangan tersebut hingga retak. Kamu pergi sekarang juga. Saya tidak mau bertemu lelaki pecundang seperti kamu. Cepat. Francisca berteriak kencang dan terlihat wajah dengan tatapan kosong yang mengerikan. Harley perlahan-lahan menjauh dari area gadis tersebut. Kebetulan pasien yang ada di situ hanya beberapa. Jadi, dengan mudah Dokter Farida dan Anjani mendengar suara benda yang terlempar. Lalu mereka melihat-lihat ke sekeliling ruangan. Francisca, ada apa ini? Kamu berulah lagi. Teriak Dokter Farida kepada Francisca, sepupunya. Francisca diam beberapa saat, kemudian berkata, "Dia pecundang tante. Saya tidak mau melihat orang yang bernama Harley." Dengan lantang Francisca menjawab pertanyaan dari Dokter Farida. Harley mempunyai salah apa dengan kamu, Francisca? Apa kalian saling mengenal? Tanya Dokter Farida dengan penasaran.